di DPP FKDT oleh Bapak Kiai Haji Lukman Hakim MSI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang hormati Bupati Blora, sahabat saya Kiai Jari, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat panjang umur dan bisa melanjutkan periode yang kedua nanti. Guru Suladi, Ketua Komisi D, para undangan ada dari Polres, Koramil, dan kita DPRD Jawa Tengah, para kiai, para ustaz, ustazah, anak-anak beserta Porsadim yang keenam tingkat Kabupaten Blora yang saya cintai dan saya banggakan. Dari puji tahmid dari Allah Rabbul Jalil yang telah melimpahkan rahmat serta karunia pada kita sehingga pada siang hari ini saya selaku Ketua Umum DPP FKDT diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan Pak Bupati dan hadirin hadirin sekalian dalam rangka pembukaan Porsadim yang ke-6 tingkat Kabupaten Blora. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat barokah bagi kita sekalian. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada beliau dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan umat manusia yang berdiri mati dan nur. Mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung, orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pak Bupati, para kiai dan hadirin sekalian, saya bangga dengan madrasah diniyah ta'limiyah. Saya bangga dengan santri-santriwati madrasah diniyah ta'limiyah. Indonesia bisa eksis sampai saat ini, kehidupannya harmonis. Salah satunya adalah karena ada madrasah diniyah ta'limiyah. Kita tidak bisa bayangkan seandainya negeri kita tercinta Indonesia tidak ada madrasah diniyah ta'limiyah, tidak ada pondok pesantren, tidak ada TPI, bisa jadi bangsa kita tidak seharmonis, tidak sedamai seperti saat sekarang. Panjenengan bisa mirsani di daerah Jazirah Arabia, di Afghanistan itu 100% Muslim. Suku bangsanya tidak lebih dari 7, tapi sampai hari ini pertikaian masih berlangsung di sana. Masih banyak bom di pasar, di masjid, di tempat-tempat keramaian. Tapi alhamdulillah Indonesia dengan lebih dari 1.200 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah, sampai hari ini negeri kita aman, damai. Aman boten Bu? Aman boten? Ini yang harus kita syukuri. Pluralitas, kemajmukan, keragaman yang ada di negeri kita harus kita rawat bersama. Salah satu yang punya andil besar merawat bangsa ini adalah Ustadz Madrasah Diniyah Ta'limiyah. Saya tidak membayangkan kalau di Blora nggak ada MDT, nggak ada Madrasah Diniyah Ta'limiyah. Ya sangat mungkin akhlaknya tidak seperti saat sekarang. Tapi karena leluhur kita, para ulama-ulama pendahulu kita telah menanamkan lembaga Madrasah Diniyah Ta'limiyah, alhamdulillah akhlak kita, akhlak komunitas bangsa kita menjadi baik, berakhlak karimah. Tetapi di sisi lain, sebagai Ketua Umum FKDT, saya masih sedih ketika saya keliling berbagai daerah. Nasib ustadzah madrasah diniyah ini
belum terentaskan dengan baik, belum diperhatikan kesejahteraannya dengan baik, khususnya di luar Kabupaten Blora. Kalau di Kabupaten Blora insya Allah dengan bupatinya santri Yai Arif, juga ada pengawalnya Gus Labib, kesejahteraannya insya Allah baik. Tetapi di daerah-daerah lain, saya sudah keliling berbagai daerah, berbagai provinsi, Honor, Bisaroh, Maisah, Ustadz Madrasah Diniyah Takmiyah tidak lebih dari 100, 150, 200 ribu per bulan. Alhamdulillah di Blora lebih dari 1 juta. Alhamdulillah. Coba bisa dibayangkan oleh panjenengan semua, hari ini ento opo duit 1.000, duit 200.000 itu dapat apa tuh 1 bulan? Makanya saya sedih ketika nyuwun sewu upah minimum regional, upah minimum kabupaten rata-rata di Jawa Tengah lebih dari 1,5 juta. Rata-rata, saya tidak tahu persis di Blora, rata-rata lebih dari 1,5 juta Blora. Itu buruh karyawan pabrik yang tugas dan kerjanya monoton, yang jahit terus, yang nyetrika terus, yang bikin makanan terus, cetakannya sama. Jadi pasti ahli, sebulan 2 bulan pasti ahli. Tetapi Ustadz Madrasah Diniyah Takmiyah hari ini tugasnya maha berat, dan dari mempersiapkan anak didik untuk berakhlakul karimah itu bukan perkara yang mudah, luar biasa sulitnya. Mungkin ketika saya panjenengan jadi santri, kita tidak masuk madrasah 1 hari saja, itu ngumpet di rumah, takut dengan ustadz-ustadzahnya, tidak berani keluar rumah. Tetapi hari ini ada anak-anak kita tidak masuk madrasah, berani main di depan madrasah atau di dekat madrasah. Tidak ada lagi rasa takut, rasa khawatir kalau ditegur oleh ustadz dan ustadzah. Ini realitas yang terjadi saat sekarang. Apalagi dunia hari ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, wabil khusus media sosial. Panjenengan bisa mirsani, anak-anak setingkat SD itu sekarang ahli menggunakan HP. Mungkin lebih ahli anaknya daripada ibunya. Ibunya hanya bisa menerima dari telepon, tapi anaknya bisa utak-atik, asal ada pulsanya, bisa utak-atik apa saja. Dan itu yang paling berat bagi kita, bahwa pengaruh media sosial luar biasa. Sumbangsih media sosial bagi kegaduhan di negeri kita ini luar biasa. Panjenengan kalau melihat ada share, ada kiriman informasi di grup WA, di Facebook, itu secara singkat bisa dari Sabang sampai Merauke hitungannya detik sudah pakai. Saya sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPCFK DPKD Masuk, saya ini alumni Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya keluar dari Kominfo itu tahun 2018. Saya ngerti, saya paham bagaimana perkembangan ITC. Handphone nomor aktif di negeri kita saat sekarang itu lebih dari 360 juta nomor yang aktif, dan yang connecting dengan internet itu lebih dari 220 juta. Bisa panjenengan bayangkan, seandainya ada orang yang iseng, ada orang yang mau mengacaukan negeri ini, sekali share, sekali ngirim, maka jutaan warga bangsa ini akan menerima.
yang berbentuk ujaran kebencian, cemoohan, caci maki dan lain-lain. Itu menjadi konsumsi anak-anak kita hari ini. Beruntung pula negeri kita punya undang-undang ITE, yang itu bisa membatasi dan juga memberikan sanksi bagi seluruh pengguna media sosial yang macam-macam. Untuk itu saya berharap para ustadz-ustadzah Madrasah Diniyah Kamiliyah yang ada di Kabupaten Blora bisa membantu pemerintah memanfaatkan media sosial itu untuk syiar Islam, untuk mempersatukan bangsa kita. Kalau seandainya ada ujaran kebencian, maka tidak langsung ditanggapi, tidak langsung diterima. Agama kita sudah mengajarkan ketika kita menerima informasi dari orang yang belum jelas, maka harus konfirmasi kepada yang bersangkutan. Tapi umumnya warga bangsa hari ini terima informasi dari si A, dari si B, langsung share ke kanan dan kiri, belum tahu keberadaannya. Sekali lagi saya berharap Ustadz Madrasah Diniyah Kamiliyah di Kabupaten Blora membantu pemerintah, lebih khusus membantu Pak Arif dengan jajaran untuk bersama-sama membangun Kabupaten Blora menjadi lebih baik. Khusus Korsati, Pak Bupati, bahwa Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah untuk tingkat kabupaten di Blora sekarang ini yang kedua. Kalau di Tasikmalaya sudah ke-7. Memang asal usul Korsati itu dari Kabupaten Tasik. Kabupaten Tasik ini salah satu kabupaten terbesar Madrasah Diniyah Kamiliyahnya, jumlahnya 3.665 Madrasah Diniyah Kamiliyah. Maka tidak heran kalau panjenengan sekarang banding ke Tasik, kantor DPC FKBT-nya 5 lantai. Ini semua iuran dari ustadz-ustadzah, 5 lantai dengan kanan kiri kolam ikan. Jadi kalau ketua umum ke sana pulangnya pasti dibawain ikan, pasti, karena tinggal nyerok saja. Jadi di Tasik ini luar biasa, 3.600 lebih Madrasah Diniyah Kamiliyahnya, dan mereka solid. Kemarin ketika Korsati tanggal 6 Januari saya datang ke sana, yang hadir lebih dari 7.000 ustadz. Saking banyak. Itu Tasik, dan sekarang sudah 6. Untuk tingkat provinsi, tingkat nasional, Pak Bupati, insya Allah Korsati tahun ini akan berlangsung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya minggu lalu sudah dipanggil dan ketemu dengan Sekda Provinsi Kabupaten dan Sekda Provinsi Jawa Barat, sudah ketemu, sudah diterima dengan baik, dan insya Allah akhir November Korsati akan berlangsung di Bandung, dengan harapan mudah-mudahan ada wakil dari Kabupaten Blora sebagai disampaikan oleh Pak Ketua. Kalau seandainya nanti ada dari Blora dan dapat juara, insya Allah Pak Bupati akan berikan apresiasi. Di tingkat kalau di tingkat nasional, alhamdulillah juara 1 dapat 3 juta rupiah tingkat nasional. Juara 1, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Mudah-mudahan tahun ini naik, tergantung nanti hasil negosiasi saya dengan berbagai pihak. Mudah-mudahan saja. Tetapi perlu disampaikan bahwa Korsati ini memang ikhtiar FKDT untuk menggali potensi dari anak-anak, dari santri-santriwati Madrasah Diniyah Kamiliyah. Karena kita meyakini bahwa potensi anak-anak diniyah ini luar biasa. Salah satu buktinya saya sampaikan bahwa ada salah satu atlet tenis meja yang juara 1 Korsati di Pasuruan tahun 2017, namanya Septian. Sekarang ini 3 besar nasional tingkat junior. Itu alumni Korsati. Jadi juara tenis meja, jadi sudah masuk 3 besar atlet nasional tingkat junior. Itu alumni Korsati Pasuruan. Aslinya itu Lumajang,
tetapi besar di Jakarta, dan sekarang ikut di PTN Arwana. Jadi sekolah dan tetek-teteknya udah dibiayai oleh Arwana, perusahaan keramik Arwana. Itu salah satu buktinya bahwa yakinlah bahwa potensi yang dimiliki oleh anak-anak dunia ini tidak kalah dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak di sekolah umum, termasuk di dalamnya dari Kabupaten Blora. Siap juara anak-anakku? Siap juara? Mudah-mudahan juara dan berikan kemanfaatan, membanggakan pada Blora, membanggakan orang tua semua. Terakhir, terima kasih Pak Bupati dan juga Gus Labib yang telah mendampingi Ustadz Madrasah Diniyah Kamiliyah selama ini. Saya yakin dan percaya bahwa Ustadz Madrasah Diniyah Kamiliyah ini semuanya ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Saya sudah menyampaikan di berbagai kesempatan, Ustadz Diniyah kalau tidak ikhlas pasti sudah check out, sudah riset, sudah keluar. Ya bagaimana tidak ikhlas gajinya hanya 100.000. Sementara untuk beli bedak saja istri itu harus 200.000 dia pulang. Ini 100.000. Karena dasar keikhlasan itulah saya meyakini siapapun, pejabat manapun yang ikhlas tulus membantu Ustadz Madrasah Diniyah Kamiliyah, insya Allah akan mendapatkan ganjaran. Dan satu hal lagi, doanya Ustadz Madrasah Diniyah, doanya orang-orang yang ikhlas, panjenengan semua Ustadz Diniyah ini orang-orang yang ikhlas, dan insya Allah dosanya lebih sedikit dari saya, dari yang lainnya. Karena doanya sedikit, dosanya sedikit, insya Allah potensi diijabahnya lebih dekat. Saya Ketua Umum mengharapkan juga doa dari Ustadzah Madrasah Diniyah Kamiliyah yang ada di Kabupaten Blora. Mudah-mudahan saya selalu sehat, panjang umur, dan sukses mengendalikan FKDT ini menjadi lebih baik. Meminta doa restunya, insya Allah bulan depan, bulan Agustus, FKDT akan melaksanakan musyawarah nasional di Batam untuk memilih kepengurusan yang baru untuk mengganti ADART. Ini perlu saya sampaikan juga bahwa ADART di FKDT ini akan saya rombak, akan kita rombak karena ada banyak hal yang tidak sesuai dengan hierarki organisasi. Salah satunya adalah SK. Nah, SK BPJ ini hari ini yang menandatangani adalah BPD. Maka tidak heran kalau ketua umum itu jarang diundang di tingkat kabupaten dan kota, karena mereka rata-rata meyakini kepentingannya berhenti sampai di tingkat BPD. Hanya ketua DPC yang dekat dengan ketua umum saja yang bisa diundang. Salah satunya Pak Cuk. Pak Cuk undang saya karena dekat secara pribadi. Terima kasih Pak Cuk. Saya telah mengundang untuk bisa ikut meramaikan kegiatan Porsa di tingkat kabupaten. Sekali lagi Pak Bupati titip Ustadzah, mudah-mudahan PAD di Blora tiap tahun meningkat. Selaras dengan peningkatan itu, mudah-mudahan perhatian kepada Ustadz Madrasah Diniyah Kamiliyah pun akan semakin meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.